Lemes sahabat Genaci ya? Nggak boleh lemes sahabat Genaci. Kak Nidom juga nggak boleh kalah semangat sama sahabat Genaci yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genaci, ketemu lagi dengan Kak Nidom. Hari ini Kak Nidom akan mengkisahkan seorang nabi juga dan kaum Tsamud. Ada yang tahu kaum Tsamud dengan nabi siapa? Sebelum kita lanjut ke videonya, sebelum kita masuk ke kisahnya, klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Kak Nidom nggak boleh lupa, harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warna merah, yang masih warna merah klik sampai berwarna abu-abu. Sudah atau belum? Di sebuah kota hiduplah sebuah kaum. Nah, kaum ini dinamakan kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini sahabat Genaci, mereka ini dikenal rajin beternak, rajin bercocok tanam. Akan tetapi ada tapinya nih sahabat Genaci, mereka juga mampu buat bangunan yang indah, bagus, itu bisa. Akan tetapi sahabat Genaci, kaum Tsamud ini keras kepala sekali. Nah, mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi menyembah apa sahabat Genaci? Menyembah berhala. Kan nggak boleh ya? Itu namanya syirik. Syirik itu termasuk dosa besar. Nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi. Nah, nama nabinya siapa? Ayo. Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diutus di tengah kaum Tsamud. Aduh, maaf, Genaci kata. Diutus di tengah kaum Tsamud. Diutus ke tengah kaum Tsamud untuk mengajarkan atau mengajak kembali kaum Tsamud ke jalan yang benar, yaitu dengan meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak lagi melakukan syirik. Akan tetapi kaum Tsamud tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Soleh alaihi salam. Contohnya seperti ini. Nabi Soleh, wahai kaum Tsamud, kalian harus meninggalkan berhala-berhala itu dan kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Apa maksudmu Soleh? Wah, mereka sudah kurang ajar. Apa maksudmu Soleh? Kita sudah menyembah berhala ini mulai dari zaman nenek moyang kita, Soleh. Wah, mereka keras kepala sahabat Genaci, keras kepala lagi. Kita ini udah menyembah berhala, kamu itu siapa? Nabi Soleh bilang, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar. Tadi itu bolak-balik jadinya sahabat Genaci. Kamu itu cuma manusia biasa, Soleh. Kamu itu cuma manusia biasa, sama seperti kita. Kok bisa kamu itu ngaku-ngaku? Wah, ini bahasa Indonesianya. Kok bisa kamu itu ngaku-ngaku sebagai nabi? Nabi Soleh tetap sabar dan tetap mengingatkan kaumnya. Akhirnya kaumnya, baiklah, kalau kamu memang Nabi Soleh, kamu harus membuktikan kepada kami. Buktikan kalau kamu itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buktikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kami. Akhirnya Nabi Soleh pun berdoa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, kaum Tsamud memberikan tantangan. Nah, kamu lihat batu yang paling besar di sana. Coba kamu keluarkan unta betina dari batu tersebut.
namanya kaum Samud ya sahabat Kinaji, keras kepala juga. Akhirnya Nabi Soleh berdoa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipecahlah batu yang paling besar tadi, kemudian keluarlah unta betina dari batu tersebut. Sebagian kaum Samud yang menyaksikan peristiwa tersebut mulai mengakui ajaran Nabi Soleh, sedangkan kaum yang lain, alah itu sihir dari Soleh. Nah, Nabi Soleh alaihissalam berpesan, kalian boleh mengambil susu dari unta betina ini. Jadi unta betina itu bisa menghasilkan susu sahabat Kinaji, dan itu nggak pernah habis, diperah terus. Nah, kalian boleh memerah susu dari unta ini, tapi jangan sampai unta ini kalian bunuh atau azab pedih menimpa kalian. Itu kata Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jadi selama berhari-hari unta ini tetap hidup di tengah-tengah kaum Samud. Dia makan rumput ya, terus habis itu dia diperah susunya oleh para warga untuk dijadikan sebagai minum, dan itu tidak pernah habis. Akhirnya beberapa kaum Samud yang tetap keras kepala, yang tidak mau mendengarkan Nabi Soleh, kita sepertinya harus membunuh unta itu ya, kita buktikan ya kalau unta itu bukan apa-apa. Nah, itu hanya sihir dari Soleh. Akhirnya beberapa penduduk yang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Soleh, wah, dimulai dari atas, dipanah unta tersebut, disembelih atau dibunuh. Padahal larangan Nabi Soleh tadi tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Akhirnya sudah dibunuh, dibawa ke hadapan Nabi Soleh. Lihatlah Soleh, lihatlah, untamu sudah kami bunuh. Sekarang datangkan azab kepada kami. Wah, ditantang lagi Nabi Soleh. Sekarang datangkan azab kepada kami. Akhirnya Nabi Soleh berkata, wahai kaum Samud, kalian sudah berbuat keterlaluan. Kok bisa keterlaluan? Karena melanggar perintah yang tadi dikatakan Nabi Soleh. Tiga hari lagi azab Allah akan datang, dan yang mampu menurunkan azab bagi kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aku. Itu hanya bualanmu. Itu hanya bualanmu Soleh, gitu kata para kaum Samud tadi. Itu hanya bualanmu itu hanya bualanmu Soleh. Nah, akhirnya Nabi Soleh tetap berdoa, dan para pengikut dan juga Nabi Soleh dan juga Nabi Soleh alaihissalam, karena tadi dikasih waktu 3 hari ya sahabat Kinaji, mereka hijrah meninggalkan kota tersebut. Setelah 3 hari, tiba-tiba di langit kota tersebut, kotanya kaum Samud tadi, mendung sahabat Kinaji. Tiba-tiba petir datang sahabat Kinaji. Dawar. Kaum Samud yang kaget lari tunggang langgang sahabat Kinaji, lari dari bangunan-bangunan mereka. Terus kemudian mereka melihat ke langit. Wah, mereka terkena badai, petir di mana-mana, hujan dan sebagainya. Dawar. Dan kaum Samud yang mengingkari Nabi Soleh dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dibinasakan, kecuali dari pengikut Nabi Soleh dan juga Nabi Soleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kita tidak boleh keras kepala
dalam hal kebaikan. Contoh, kalau kalian sedang kalian lagi main game nih, terus kemudian ayah bunda kalian menyuruh kalian untuk sholat. Nah, tinggalkan dulu gamenya, sholatlah, terus habis itu baru lanjut lagi. Jangan sampai seperti kaum Tsamud yang diajak ke dalam kebaikan, mereka malah mengingkarinya, mereka malah keras kepala. Sampai dulu, sampai salah ya sahabat Genaji. Sampai di sini dulu kisah Nabi Soleh. Sampai di sini dulu cerita dari Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Terima kasih buat hari ini. Mohon maaf. Cukup sampai di sini video kali ini sahabat Genaji. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Semangat puasanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.